produksi ya di kami Enterprise 2003 dengan kepala divisi Pak Hermani Dara, dan itu jadi tahun-tahun yang istimewa buat saya. Nanti saya ceritakan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ambil tema puasanya seorang pemimpin. Mungkin pikirannya para pemimpin puasanya bagaimana, kita contoh gitu ya. Enggak begitu sebetulnya. Sebetulnya adalah lebih general. Jadi leadership itu bisa menjadi basis untuk kita berpuasa. Itu intinya. Pak Sabil, selamat datang. Ini katanya hari ini slotnya Pak Sabil. Nah, saya mengorbankan slot saya di Masjid Al-Muhajirin di Bekasi nanti sore. Ini berarti Pak Sabil harus gantiin saya di sana. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kita mau bicara puasa sebetulnya, tapi karena saya punya pengetahuan, pengalaman di leadership, coba kita gabungkan gitu. Saling menginspirasi, kira-kira begitu ya. Puasa itu kalau kita perhatikan di antara rukun Islam semua ada 5, puasa itu paling ringan. Tanda kutip ya, paling ringan. Sholat kita punya aturan banyak ya, ada gerakannya, kalau nggak ikuti gerakan itu, kalau sujud ya nggak sah. Sujud pun diatur, harus nempel dahi, harus nempel hidung, doanya diatur. Zakat, tidak semua orang berzakat. Yang sudah nisab, waktu dan rupiahnya baru berzakat. Haji apalagi syaratnya lebih banyak lagi. Puasa apa syaratnya? Di Al-Baqarah dari 183, 84, 185, 187. Ya. Itu referensi kita berpuasa. Kalau kita perhatikan, kenapa tadi saya katakan ini paling ringan? Al-Baqarah 183, kita hafal semua. Mau digunakan masyarakat itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintahnya ya. Setelah perintah biasanya apa? Tata caranya. Nah, ternyata ayat berikutnya bukan tata caranya, Bapak sekalian. Ayyamam ma'dudat ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Berikutnya berarti apa? Bicara keringanan. Barang siapa yang maridun sakit, aw ala safar, atau bepergian. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Boleh diganti di hari yang lain. Bukan aturannya, malah kemudahan. Ayat berikutnya apa lagi? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini informasinya Allah untuk kita bahwa Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ayat berikutnya diulang lagi tadi, kemudahan. Mengkana mariudun aw ala safar dan seterusnya. Ya. Mana kewajibannya, mana caranya? Belum, enggak ada. Ya. Ayat berikutnya 185 diselipin sama Allah tentang zatnya Allah. Fa idza sa'alaka ibadi 'anni wa inni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Fa yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yarshudun ya. Di situ bahwa kira-kira bulan Ramadan ini kalau kita berdoa, Allah itu akan mendekati. Fa ini kalau dipakai fat bukan wah.
makan, bukan dan. Kalau makan itu ada proses. Allah mendekat kita. Prosesnya kita berdoa. Nah, tapi ini konteksnya bukan puasa lagi. Nah, terakhir ayatnya 187. Caranya apa? Cara enggak? Mulai dari uhilna lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan buat kalian untuk berkumpul suami istri pada saat malam Ramadan. Jadi tadi kemudahan, sekarang kehalalan gitu. Aturannya mana? Aturannya malah bukan aturan. Bukan nggak bolehnya, tapi malah bolehnya. Ayat itu kalau kita teruskan, ini baru ini puasanya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Wa kulu washrabu, dan minumlah. Ini kayaknya pakai ini aja ya. Wa kulu washrabu, wa kulu dan makanlah, washrabu dan minumlah. Hatta yatabayyana lakum, sampai jelas buat kalian, yatabayyana lakum. Oh, khaitul abyadu minal khaitil aswadi. Benang putih atau garis putih dari garis hitam. Artinya fajar. Jadi makan, minum, sakarmu sampai terbit fajar. Bukan larang lagi kan? Ada boleh makan. Jadi bahasanya itu bahasa positif. Berikutnya, summa atimus syiyama ilal lail. Dan tetapkan niatmu untuk berpuasa sampai malam hari. Begitu maghrib kita berbuka. Aturannya di Al-Baqarah hanya itu. Kita nggak boleh makan dari mulai fajar sampai terbenam matahari sudah. Ya, aturannya itu saja. Artinya ini, kalau saya katakan puasa itu perintahnya kertas kosong. Hanya tidak boleh makan dan minum, dan larangan yang lainnya berkumpul suami istri. Hanya itu. Sisanya kertas kosong. Terserah kita mau diisi apa. Kalau kita habis sahur tidur 12 sampai maghrib baru bangun, sah nggak puasa ini? Sah. Insya Allah tetap sah. Nggak sholat pun puasanya insya Allah tetap sah. Itulah puasa. Ya, jadi kertas putih. Bicara kertas putih, dan saya sampai di gedung ini saya jadi teringat saya waktu menghuni gedung ini tahun 2003. Setelah 11 tahun saya berkarya di Depok sebagai staf, saya itu dapat jabatan pertama di gedung ini. Nah, makanya ini perlu nostalgia ya. Sebagai asisten manajer, luar biasa zaman itu. Itu rasanya gimana gitu ya, nota dinas itu ada nama kita gitu. Dengan jabatan, masya Allah. 11 tahun nggak pernah dapat itu loh. Luar biasa. Saya terima SK, dibilang sama pemimpin saya. Ini mulai masuk leadershipnya ya. Dikasih SK saya. Beliau bilang, Hasan, ini SK. Kertas kosong juga. Kertas putih mulus. Tergantung Anda, bagian Anda itu, sub bagian Anda itu mau Anda bawa kemana? Mau diisi apa? Terserah kamu. Ini kertas kosong. Nah, sama dengan puasa tadi ya. Ini kertas kosong, terserah kita. Kalau kita ngikutin terdahulu, asisten manajer yang dulu melakukan apa, kita lakukan lagi, ya itu sama dengan kita nggak nulis apa-apa di kertas itu. Nerusin doang. Ya, kira-kira itu intinya. Maka jangan dibiarkan kertasnya putih.
Jadi yang bagi yang pernah terima SK ya, kalau belum lakukan ini lakukan mulai hari ini. Yang kedua, menurut beliau, Anda harus melakukan sesuatu enrichment, memperkaya semua yang sudah ditugaskan ke kita, tidak hanya dilakukan seperti apa adanya saja. Harus lebih, itu kira-kira. Dua dulu, nanti kita bahas. Ya. Jadi, puasa sama, rekan-rekan sekalian. Kita diberi Allah, ini yang memberi bukan atasan, ini yang memberi yang maha pencipta ini. Kasih SK kita, kertas putih. Berani itu biarin putih saja, sama atasannya yang berani kok. Ya. Tugas kita adalah kita harus mengisi banyak. Jadi dibiarkan kertas itu putih. Petunjuknya sudah banyak ya. Tadi tidak ada aturan banyak puasa. Tapi kesempatan untuk visi tak terhingga. Bisa nggak kita sambil sholat berzakat? Nggak bisa. Ya. Tapi sambil puasa bisa melakukan sholat, bisa melakukan zakat, bisa melakukan haji semuanya. Itu menunjukkan bahwa betapa terbukanya puasa ini. Kalau kita isi tidur ya boleh juga sih. Karena tidur ibadah gitu ya. Tidurnya orang sholat tadi. Tidur ibadah, kerja ibadah. Berarti kerja sambil tidur pada saat puasa itu ibadahnya double. Ini saya agak batuk nih jadi pakai masker, mohon maaf. Kemarin suara saya hilang, tapi karena diundang nama tiga rekan saya sempat ini, Allah masih laku suaranya. Tadi malam dibalikan. Ini buat hari ini kan buat menghormati Pak Dedi, Pak Sabil, dan Pak Said. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak pergi lagi. Ya, jadi termasuk mengisi yang tidak kita banyak lakukan pada hari yang lain, hari puasa. Karena Allah sudah janji, setannya diikat, gitu ya, dibelenggu, neraka ditutup. Artinya apa? Diberi kesempatan kepada kita. Kalau kita masih berbuat yang nggak benar, berarti dari diri kita tuh bukan dari setan itu. Ya. Kalau masih malas baca Quran, berarti dari diri kita. Setannya nggak mudah kita. Baca Quran itu paling nikmat ya puasa. Kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena kalau hari biasa saya itu meluyur aja pergi. Ada aja kerjaannya gitu. Pensiunan kan bebas. Nah, begitu puasa nggak ada kerjaan di rumah. Ya baca Quran kerjaannya gitu ya. Kalau kawan-kawan ya kerjaan utama dulu, utama kerja ya kerja dulu gitu ya. Itu nggak enaknya kerja, enakan kerja loh, bener. Kerja ada yang nyuruh, ada yang merintah, ada yang ngecek gitu ya. Ber itu sama Pak Sambil gitu. Udah pensiun nggak ada yang mau diri kita sendiri. Quran itu istimewa. Kalau kita sudah menemukan siapa Quran dan apa Quran, itu saya berani menjamin kita semua akan edik, ketagihan. Percaya sama saya. Kalau belum sampai ketagihan itu berarti belum ketemu. Ya, Quran itu bagaimana tidak coba rekan-rekan sekalian ya. Quran itu satu, dijamin asli. Kok bisa dijamin asli? Coba agama mana yang kitab sucinya Walah sedikit banget itu. Jamin keaslian seperti Quran. Umumnya kitab suci negara agama lain itu dari artefak ya, dari penemuan lembaran-lembaran kuno. Quran dikatakan Allah, Inna nahnu nazzalna al-zikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan al-zikra, pengingat ya Quran ini.
Ya, wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami lahu untuk dia, untuk Tuhan, lah sungguh hafidun menjaga. Jadi Allah yang menjaga. Pasti caranya Allah beda dengan cara manusia. Caranya apa menjaganya asli? Diturunkan dalam bentuk buku apa? Bukan. Kalau sekarang bentuknya voice note, gitu ya. Bentuknya voice note dan dia apa? Langsung dihafal sama Rasulullah SAW dan sahabat. Dan hafalan itu turun temurun dihafal lagi, dihafal lagi, dihafal lagi. Mushafnya buat apa? Ya buat riset aja itu gitu ya. Kalau nggak ada mushaf juga insya Allah nggak apa. Karena orang sedunia apa? Itu caranya Allah menjaga Quran. Kalau misalnya caranya dengan tulis istighfar, ya seperti yang lain. Ya. Sehingga tidak bisa menjadi manual book. Agama itu bisa turun temurun tanpa berubah dari apa? Dari nenek moyang. Wong kita aja kalau jajan-jajan itu ya bisikan sesuatu terus berestafet bisikannya ke ujung bisa lain itu. Tapi dengan dihafal itu Al-Quran jadi tetap menjadi manual gitu ya, tidak ada perubahan. Dengan mempelajari itu rekan-rekan semua termasuk bahasa Arabnya. Ya, terus terang aja saya begitu pensiun itu semua kelas di masjid saya masukin, tafsir saya ikut, tahfiz saya ikut, bahasa Arab saya ikut. Ya mohon maaf bisa dilakukan pensiunan, kalau kerja belum bisa. Nanti dikejar-kejar Pak Dedi. Kalau dikejarnya hafalan boleh ya. Hari ini buka Pak ayat gitu ya. Dengan itu kita tumbuh cinta sama Allah. Dan kalau sudah menghafal tidak bisa berhenti. Betul kalau bilang addiction itu betul. Mudah-mudahan kita semua alami itu. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan menguatkan hati kita untuk bisa menemukan sampai titik sana dan titik kita yang salah satu yang harus kita perbanyak di bulan puasa ini mengenrich tadi adalah dengan baca Quran. Jadi nomor satu enrichment ya. Yang kedua katanya Pak Bos saya ini, yang kedua itu istiqomah atau konsisten. Lakukan konsisten. Waktu Asman begitu, manajer juga lakukan sama konsisten. Konsisten apanya? Konsisten caranya? Enggak. Kalau cara konsisten itu namanya nggak ada kreativitas. Kalau di ilmu leadership itu udah zero itu, nggak ada nilainya atau niru orang lain gitu ya. Nah yang dimaksudkan konsisten ini adalah konsisten untuk terus menghasilkan sesuatu yang terbaik. Jadi kalau kita tadi enrich, mendefine akhirnya saya melakukan ini. Saya menjadi Asman solution, tentunya begitu. Saya kan, nah kebetulan saya dulu unit baru itu, jadi tidak ada yang dicontoh. Otomatis harus enrich sendiri gitu ya. Nggak ada yang dicontoh. Saya setelah 2003 Asman Solution, 2004 manager solution juga kan. Nggak ada yang dicontoh kan baru. 2003, 2004 manager, 2005 senior manager enterprise solution engineering. Nggak ada yang dicontoh lagi. Harus baru. Jadi terlatih akhirnya untuk menemukan sesuatu yang baru, cara yang baru, hasil yang baru juga. Ini karena unit baru maksudnya saya. Kira-kira kalau nggak ada unit baru, nggak ada formasi kosong itu saya nggak naik makan karena unit baru nggak ada orang lain yang bisa ya apa boleh buat gitu kira-kira. Nah
Kita terinspirasi dengan surat yang kita sudah baca pada saat sholat. Kalau bicara masalah konsistensi. Alam Nasroh, Syirah, ya. Fa'idha farogta fansab. Wa'ila rabbika fa'idha farogta. Jika farogta, engkau telah selesaikan urusan kita, maksudnya pekerjaan kita. Fansab, maka, apa itu maka? Fansab, maka bersungguh-sungguhlah. Jadi kalau kita sudah selesai kerjaan yang satu, berpindah kerjaan yang lain, petunjuk dari Al-Quran, bersungguh-sungguh. Itulah namanya istiqomah. Selalu bersungguh-sungguh, apapun urusannya. Suka atau tidak dengan urusan itu, kita bersungguh-sungguh. Tidak terpengaruh dengan perasaan hati, tapi ini adalah tugas gitu, yang harus diselesaikan. Wa ila rabbika farghab. Kunci terakhir. Dan ilah kepada rabbika, Tuhanmu, farghab. Engkau harus berharap. Jangan kepada yang lain, jangan kepada atasan, kepada Allah kita berharap. Itu istiqomah. Jadi dua pelajaran yang saya dapat dari leadership dari Pak Kadif saya dulu, saya ingat lagi nih gara-gara ke ruangan ini dan gara-gara kita bicara puasa gitu. Nah yang terakhir, kunci dari beliau, yang terakhir mungkin sekalian menutup karena sudah hampir jam 1. Kunci terakhir ini yang paling penting, itu acceptability, kata beliau. Ya. Kalau bahasa Arabnya patuh. Patuh kepada siapa? Kalau kita di pekerjaan, apapun tugas yang diberikan kepada kita oleh atasan, itu haknya atasan, rekan-rekan ya. Jadi tidak ada yang namanya bawahan nggak cocok sama atasan. Yang ada ya atasan nggak cocok sama bawahan. Apa boleh keluar dari bawahan, harus menerima itu. Ya. Jadi EVP kalau direkturnya nggak cocok ya nasibnya EVP-nya. Tapi jangan lalu EVP nggak cocok sama direkturnya. Nggak bisa bilang nasib direktur nggak cocok. Saya nggak cocok sama dia, nasibnya direktur itu kurang bagus. Kuat. Ya. Nah, patuh, acceptability, menerima apa yang ditugaskan ke kita. Kita diberi tugas itu sudah diukur oleh atasan kita. Kita ini mampu. Dan mungkin kita nggak mampu dan tidak dikasih. Buat kita itu kelebihan. Kita yang dipilih kawan-kawan. Saya kemarin beli di salah satu toko peralatan di Rawamangun yang baru ganti nama itu. Tahu ya? Yang baru ganti nama. Itu supervisornya datang, bengok-bengok itu teriak-teriak salah satu penjaga standnya di situ. Ditugaskan ke, kamu sana ya, ke bagian Shopee katanya. Kira-kira bagian online itu paling sibuk kira-kira ya. Banyak pesanan gitu. Si orang ini, si anak muda ini nggak mau. Nggak mau. Baru kemarin tuh saya di situ, masa saya situ lagi. Besok ada lagi yang ke sana, saya di sana lagi. Kalau sampai jadi supervisor kira-kira gimana? Saya di sebelahnya aja ada kuping saya ada ganteng gitu. Ya, itu pelajaran sehari-hari buat kita. Enggak boleh begitu. Kita bekerja itu acceptability itu penting. Ya, sebagai konsekuensi kita katakan kontrak, kita bekerja di Telkom mau di BSD mau di mana. Nah, satu hal kita juga diajarkan wa'atiqullaha wa'atiqur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Dan taatlah kepada Allah, taat
kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin di antara kalian. Sudah dipilih pemimpin kita, ya kita harus taat sama dia. Ini yang bicara Quran loh ya. Jadi acceptability ini, saya bekerja 27 tahun itu, menurut saya ini yang paling penting. Jadi atasan masih punya atasan lagi, tidak akan berhenti. Jadi tidak akan pernah kita nggak ketemu acceptability, pasti. Tertinggi siapa di dalam diri, masih ada lagi di atas. Nggak accept sama orangnya, atasannya, nggak accept sama tugasnya. Ya mohon maaf gitu. Jadi ini kunci yang dibilang oleh Pak Bos saya, ini kunci yang terakhir. Nah kira-kira itu rekan-rekan semua. Jadi puasa kalau kita lakukan dengan mengenrich tadi itu banyak ya, berzakat bulan Ramadan, bersedekah bulan Ramadan, 10 kali lipat ya dibanding hari-hari yang lain. Ya, apalagi sholat perbanyak, baca Quran perbanyak, itu enrich puasa jika tidak menjadi kertas putih. Yang kedua istiqomah. Jangan cuma di awal Ramadan aja di masjid terawih. Terawihnya ada terus, nggak pernah kosong, nggak pernah pray gitu terawihnya. Setannya juga nggak pernah menggoda lagi. Kok masih nggak terawih? Nah, itu pertanyaan besar. Ya. Jadi enrich sampai dengan sholat dan seterusnya. Dan istiqomah, lakukan terus kualitas terbaik. Terakhir kita terima, kita patuh. Tadi Quran bilangnya puasa cuma syaratnya cuma nggak makan dan minum sampai dengan terakhir. Kemudian itu ayat tadi dilanjutkan, masih ada lagi ya lanjutannya ya. Itu pun nggak ngomong larangannya puasa. Ya, setelah itu berkaitan setelah itu kita untuk 87, 87 itu ayat pertama paling atas, dan ini ujung terakhir sebelum tilka. Yang ketemu 187. Kemudian saya pakai nyanyi. Apa? Oh, ya, ya itu paling akhir ada udah di tengahnya udah bukannya. Enggak, ayat itu tapi ujung terakhir sebelum terakhir. Nah itu tuh. Wala tubasyiruhun ya. Nah, wala tubasyiruhun wala tubasyiruhun wa antum aqimuna fil masajid. Ada walanya, lain itu jangan ya. Tapi bukan jangan karena konteksnya puasa, enggak. Jadi larangan puasa di 5 ayat itu enggak ada. Wala tubasyiruhun, dan janganlah kalian dekati istrimu. Wa antum aqimuna fil masajid. Pada saat kalian itu beriktikaf, malah iktikaf, bukan puasa. Jadi pada saat iktikaf itu, walaupun malam kita jauhi istri kita. Tuntunannya itu. Apalagi siang ya. Ya, kembali ke situ lagi ke konsisten. Jadi ilmu manajemen tadi, ilmu leadership tadi yang disikap ECA tadi, enrich, konsisten, sama accept, itu tidak jauh-jauh dengan semua ibadat yang ada di Islam, di agama kita, khususnya puasa.
Jadi itu yang membawa saya akhirnya menyatukan dua-duanya. Kira-kira karena ketemu gedung ini gitu. Saya diundang di sini, dua-duanya ada di sini ketemu. Pada saat bulan puasa dan pada saat cerita tahun 2003. Puasa sekali lagi perintahnya sangat umum gitu, dan syaratnya juga sangat longgar yang banyak buat kita harus mengadopsi. Mengaksepnya bagaimana? Cukup 183 tadi. Al-Baqarah 183. Dia ajukan kepada kalian dan umat sebelum kalian. Itu yang harus diaksep, harus diterima perintah itu. Tidak usah kita cari-cari lagi puasa itu baik buat lambung, ya, baik buat pikiran. Terima saja, diaksep saja itu dari Allah sudah. Saya tahu. Nah, kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya rekan-rekan semua, menjadi pemimpin itu kita dulu terapkan ECA tadi, dan insya Allah itu yang saya rasakan salah satu yang menyebabkan kita bisa bekerja dengan hasil yang terbaik. Nah, baiklah, ya, baiklah dengan puasa kita terapkan itu, dan insya Allah juga hasilnya akan yang terbaik. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya lihat tidak ada yang ngantuk, alhamdulillah ini jam-jam kritis ini. Karena yang ini katanya, kata Pak Deddy yang ngomong atasan katanya, itu zaman dulu, sekarang udah pensiunan. Saya tanya kemarin pertama kali diminta sama Mbak Ica ini, slotnya berapa menit katanya. Dia bilang terserah bahasa, nggak berani nanti kualat. Nah itu dulu, masih ada begini ya sekarang, udah tua. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Mohon maaf atas segala kesalahan penyampaian saya yang benar-benar kita diberi kekuatan dan keistiqomahan menyelesaikan bulan Ramadan tahun ini dengan yang terbaik, lebih baik, jauh lebih baik dari tahun-tahun lalu, dan semoga kita dipertemukan di Ramadan berikutnya sebanyak mungkin dan sebanyak mungkin diberikan barokah oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasan. Sedikit kerangka bahasa lebih baik. Kita pembina kita dengan kita Pak Deddy, Pak Said, sama Pak Sabil. Wah, ini mungkin jamaah yang lain mungkin berfoto bareng sama Pak Hasan, kita foto bareng sama Pak Hasan. Untuk jamaah yang lainnya yang kita foto bareng di depan dengan Pak. Enggak.